Bapak Ibu, izin kami pada hari ini men-sharingkan tentang laporan kematian pasien COVID-19 yang ada di aplikasi RS Online. Tadi sebelum kami memulai presentasi, mungkin kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Nanti sambil kita akan mendemokan bagaimana setiap permasalahan yang dihadapin, apa yang harus kita lakuin. Izin Bapak Ibu dari kolom chat tadi, bahwa misalnya ada misalnya dari Rumah Sakit Jasamen Saragi, dari Ibu Alina, bagaimana jika data vaksinasi pasien sudah dicek di aplikasi Pikar, disebutkan data pasien tidak ditemukan. Sudah ditanyakan ke petugas Pikar, kemungkinan salah input petugas vaksinnya. Kalau kejadian seperti ini, Bapak Ibu coba konfirmasi ke pasiennya sendiri. Kalau pasiennya nggak tahu juga, anggap saja dia belum vaksin. Jadi yang penting ada rechecknya ke pasiennya. Biasanya pasiennya akan biasanya pasiennya tahu itu dia atau tidak. Kira-kira seperti itu. Yang berikutnya untuk kolom chatnya adalah misalnya kalau itu yang harus dilakukan Bapak Ibu. Kalau misalnya dari piket tidak ada ditemukan, kalau misalnya terus tanyakan ke pasien vaksin berapa dia. Data terapi pasien, nama obat yang diberikan tidak ada tertera di aplikasi, terutama untuk pasien meninggal yang discharged dengan status PCR-nya negatif. Bagaimana cara entry nama obatnya? Kalau untuk tadi yang hampir sama dengan disampaikan Dokter Karen, kita lihat sebenarnya data obatnya di sini, data obat istilahnya data obat COVID yang udah istilahnya yang udah sesuai juknis klaimnya. Jadi kalau misalnya ada kejadian beberapa yang dikomunikasikan ke kami adalah misalnya masalah ukurannya, misalnya yang ada sama rumah sakit itu 1000 mg, tapi di aplikasi yang ada 250 mg. Jadi kalau seperti itu Bapak Ibu tinggal dibuat dalam konteksnya adalah kuantitas, ada jumlahnya kan. Kalau punya kita 1000 mg di aplikasi 250 mg, berarti di aplikasi dibuat dikali 4. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Jangan khawatir Bapak Ibu, kalau misalnya tidak ditemukan nama obat tersebut di dalam aplikasi RS Online ini, tidak apa-apa Bapak Ibu. Tetap nanti dalam tanda kutip poin utamanya adalah ini dalam tanda kutip aplikasinya menutup istilahnya di luar itu mereka mau tahu obat apa yang diberikan sesuai dengan yang ada di aplikasi itu. Kalau misalnya kekhawatiran Bapak Ibu tentang klaim, di pertemuan sebelumnya di tanggal 22 Februari bahwa klaiman itu sifatnya nanti dibuktikan alat pembuktiannya yang terutama melalui resume medis Bapak Ibu. Alat RS Online ini sebagai recheck saja. Jadi yang penting di resume medis Bapak Ibu. Itu yang mungkin. Yang kedua, kalau misalnya yang ini ada dari Ibu Ripka Sembiri, bagaimana untuk melengkapi ulang data-data pasien yang sudah keluar dari rumah sakit? Yang melengkapi data pasien dari keluar rumah sakit, nanti kita coba cek Bapak Ibu dalam konteks nanti kita demokan. Bapak Ibu harus masuk ke menu filter. Artinya pasien itu keluar dengan apa status keluarnya? Apakah dengan APS, APD, atau sembuh, atau dirujuk, atau meninggal, atau kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mencek dari situ, karena yang tampil di menu pasien COVID di tampilan menu rumah sakit adalah pasien yang sedang dirawat. Dalam artian pasien yang sedang dirawat adalah bisa dalam tanda kutip benar-benar sedang dirawat, atau ada yang dalam tanda kutip tidak benar-benar dirawat karena Bapak Ibu belum merubah status keluarnya menjadi status keluar misalnya sembuh, sembuh, APD, isolasi mandiri, APS atau pemerintahan sendiri, atau meninggal.
Kira-kira begitu Bapak Ibu. Nanti kita demokan. Demikian mungkin ini kalau untuk cara download semua data pasien nanti kita demokan Bapak Ibu, karena ada fitur outputnya itu ada Excel sama PDF. Sama kasus seperti kasusnya Murni Teguh tadi, mungkin secara disampaikan tadi ada hanya 38, tapi yang ada sekitar 132. Izin saya coba share, nanti kalau apa nanti kita boleh istilah cross check secara pribadi. Ini data tarikan kami Murni Teguh. Ini data tarikan kami kasusnya dari tanggal 25 Desember sampai dengan izin hanya mau menunjukkan, nanti kita cross check apakah terjadi kesalahan pengisian, itu yang harus kita pastikan. Ini kami coba sortir. Ini sudah kami tarik. Harapan kami Dinas Kesehatan Kabupaten juga bisa melakukan ini. Saya coba cek ini. Ini ada 131. Sama seperti tadi. 131. Saya coba ini perlihatkan Bapak Ibu. Nanti detailnya sebenarnya di link yang kami kasih itu ada semua data pasiennya. Kami karena sifatnya pribadi, kami hilangkan NIK dan nomor teleponnya. Tapi seperti tetap bisa ini dia kasusnya ini discharged sama meninggal. Karena discharged itu kan meninggal kami anggap. Karena definisi discharged adalah meninggal tidak bisa diketahui di follow up hasil PCR-nya atau tidak. Ini kira-kira begitu Bapak Ibu. Nanti untuk jelasnya nanti kita bisa istilahnya diskusi bersama secara untuk data ini. Untuk kaitan dengan ini ya oke, ini untuk ini dia terkait tarikan data pasien resonans versi 3 itu cara filter. Bisakah secara keseluruhan tidak berdasarkan cara keluar pasien? Tidak Bu, itu yang menjadi kesulitan saya. Bahkan berdasarkan tanggal pun tidak. Jadi kekurangan lah saya bilang, kelemahan dari aplikasi ini. Kalau Bapak Ibu misalnya ada mengupdate tanggal, ini kan tarikan datanya tanggal 6, sekarang tanggal 7. Misalnya ada Bapak Ibu lupa menginput data tanggal 6, saya harus mencek dari awal lagi semua data Bapak Ibu, menarik datanya. Dia penarikan datanya memang harus berdasarkan filter. Sama mau mencari data pasien juga harus berdasarkan filter. Demikian Bapak Ibu. Sebelum memulai, izinkan saya nanti kami akan coba sharingkan permasalahan yang dialamin Bapak Ibu dalam pengisian yang kami temukan dalam isian Bapak Ibu. Ternyata ada misalnya kekurangan data apa saja, dan kami minimal mengharapkan seperti pesan Dr. Emir tadi, minimal vaksinasi diusahakan, dan ke depan kita coba perbaikin datanya. Karena ternyata banyak kasus tadi Bapak Ibu yang meninggal ternyata asimptomatik sama gejala ringan, ternyata banyak juga kan Bapak Ibu. Sayangnya kami tidak menemukan di data asimptomatik dan gejala ringan itu ada Bapak Ibu isi komorbid. Dugaan kami besar sebenarnya kalau melihat kenyataan itu sebenarnya ada komorbidnya, tapi kami tidak bisa menyimpulkan karena datanya tidak ada menyebutkan demikian. Ibu izinkan kami nanti presentasikan, nanti kami coba demokan kendala-kendala yang pertanyaan Bapak Ibu yang telah sampaikan tadi. Ini Bapak Ibu, kami coba updating laporan kematian pasien COVID dalam RS Online. Kami mulai dari awal, kalau masuknya dari nanti sirsyankes.kemkes.go.id. Ini klik login, oke, akan muncul seperti ini. Ini Bapak Ibu Dinas Kesehatan Kabupaten Kota.
Sebenarnya kalau menurut kami bahwa data ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Bapak Ibu, contoh kasus beberapa minggu terakhir ini angka kematian COVID kita sebenarnya termasuk tinggi, berkisar 10 per hari. Mohon bantuan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota seperti yang disampaikan Dr. Emir tadi, bahwa dikontrol misalnya pelaporan itu 1 kali 24 jam utama untuk kematian, dan Bapak Ibu mohon Dinas Rumah Sakit tadi menyampaikan laporan kematiannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota menyampaikan ke Satgas. Karena permasalahannya adalah Bapak Ibu, kami temukan di Dinas Kesehatan Provinsi, kami dengan cross-check bagian data aplikasi Dinar, New All Record, data kematian di rumah sakit online dengan data kematian Dinar bisa beda. Kadang-kadang bedanya misalnya delay waktu atau delay masalahnya di rumah sakit meninggal hari ini terlapor besok. Jadi atau bagaimana? Jadi mohon bantuan Bapak Ibu yang dari rumah sakit, misalnya by WA saja ke Bapak Ibu yang Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, ada ini pasien kami dengan NIK segini, statusnya misalnya terkonfirmasi dan segala macam. Itu membantu Bapak Ibu yang Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Silakan misalnya di RS online, kalau Bapak Ibu dari rumah sakit sudah menginput, Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan sebenarnya, melihat evaluasi mengenai pelayanan, mengenai laporan COVID setiap harinya. Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota bisa manfaatkan sama masuknya tadi seperti yang ini, ya tetap di ini. Tapi masalah usernya saja 4 kode awal dari rumah sakit. Misalnya kalau untuk Kota Medan, ini kan Rumah Sakit Pringadi 1275013. Kode untuk Dinkes Kota Medan yang 4 digit awal ini 1275. Ini passwordnya di Paul sudah ada. Kalau Bapak Ibu belum tahu passwordnya, silakan hubungin kami, seksi rujukan Dinas Kesehatan Provinsi. Nanti kami WA pribadi Bapak Ibu password masing-masing Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Demikian juga untuk rumah sakit, ini user untuk rumah sakit online, kode rumah sakit, passwordnya ini. Kami mohon bantuan sebenarnya dari Bapak Ibu Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Kita kan ada, kami melihat bahwa hasil cekan kemarin ternyata, misalnya ada salah satu rumah sakit, TT-nya sudah sampai ratusan, sudah sampai puluhan, tapi puluhan, tapi di data pasiennya belum di updatingnya, nggak sinkron. Kan ada yang seperti pertemuan kita kemarin, ada notifikasi data TT Anda tidak sesuai dengan data pasien, atau data pasien Anda tidak sesuai dengan data tempat tidur. Kan ada notifikasi setiap masuk itu warna kuning. Ini Bapak Ibu, kita mau login dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Kami Dinas Kesehatan Provinsi bermohon kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, mohon digunakan Bapak Ibu untuk melihat dan mengevaluasi kemampuan rumah sakit Bapak Ibu. Seperti data yang tadi misalnya yang kami dikomplain, misalnya Rumah Sakit Murni Teguh, apakah benar atau tidak, bisa dilakukan recheck dan cross-check apakah memang data kita itu benar. Dan bagi Bapak Ibu Dinas Kesehatan Kabupaten Kota bisa untuk lakukan evaluasi apa yang terjadi sebenarnya, seperti yang diutarakan dari Rumah Sakit Hermina tadi, apa yang terjadi sebenarnya di rumah sakit tersebut, kenapa angka kematian COVID tinggi di situ. Jadi kita bisa lakukan langkah perbaikan bersama, sehingga bisa dapat menurunkan kasus kematian COVID di Sumatera Utara. Kami sangat berharap kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk hal ini. Jadi kita bisa istilahnya seperti menjadi lesson learn kita, biar ke depan jangan terjadi kasus kematian COVID yang sama. Oke, silakan dimanfaatkan Bapak Ibu. Ini seandainya kita masuk dari login Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Bapak Ibu, ya seperti pertanyaan tadi dari Bapak Ibu partisipan tadi, bisa nggak kita sortir? Masalahnya Bapak Ibu, kalau tampilan ini, misalnya kami masuk login dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, misalnya Kota Medan saya masuk, tadi yang tampil yang ini duluan, itu semua
posisi yang sedang dirawat di Kota Medan. Jadi kita bisa melihat satu hari ini misalnya ada 700-an orang sedang dirawat di Kota Medan. Dengan seperti level apa, dengan dia berapa, dan dengan misalnya status vaksin apa dan bagaimana. Dan mana. Jadi ini cara mensortirnya Bapak Ibu harus pilih ini salah satu. Jadi adalah memilihnya harus dari status pasien ini, dari di sini. Ini dipilih dirawat, misalnya dari dirawat. Ini biasanya tampil awal ini adalah dirawat langsung. Bapak Ibu download ini outputnya tadi. Bisa nggak di-download? Bisa Bapak Ibu ini. Bisa berbentuk PDF, bisa Excel, bisa CSV. Kami sih biasanya Excel biar bisa kami olah. Biasanya kami mengolahnya ini Bapak Ibu memakai SPSS. Ini Bapak Ibu setelah ini dirawat satu-satu jadinya di-download. Jadi nanti dibuat seperti master data, disatukan dia semua Bapak Ibu. Meninggal, dirujuk, isolasi mandiri, APS, dan discharge. Hasilnya kira-kira seperti ini. Inilah hasil downloadan tadi, kita satukan Bapak Ibu. Ini yang dirawat satu harian ini yang misalnya dari tanggal 25 Desember sampai dengan 6 Maret ini yang dirawat, ini yang disembuh. Dirawat ini Bapak Ibu dalam tanda kutip ini kan tidak ada tanggal masih sedang dirawat sampai saat ini. Kami biasanya curiga kalau dirawatnya kan ada notifikasi lebih dari 14 hari. Kalau lebih dari 14 hari itu menjadi tanda tanya apakah benar pasien itu masih dirawat atau memang status pasien itu belum di-updating status keluarnya. Ini Bapak Ibu misalnya kalau kaitan pertemuan kita hari ini adalah mau melihat laporan kematian. Laporan kematian itu sumbernya pasien COVID-19, sumbernya adalah dari status pasien itu dari discharged dan meninggal. Discharged itu artinya begini Bapak Ibu, itu yang kekhawatiran kami, apakah misalnya kasus yang tadi dengan misalnya kita data Rumah Sakit Murni Teguh yang meninggal secara terreport di kami adalah 130-an, tapi di Rumah Sakit Murni Teguh 38. Apakah pengaruhnya dari definisi discharged ini yang membuat tadi kekeliruannya? Atau bagaimana? Atau memang ada status yang salah? Yang paling atau pengisian yang salah? Yang paling menjadi masalah adalah Bapak Ibu, kesulitannya adalah seperti ada satu kasus rumah sakit kemarin menelepon kita. Dia salah mengeluarkan pasien itu. Pasien itu dibuat beliau adalah meninggal. Padahal pasien itu APS atas permisi pulang. Jadi kesulitannya adalah secara aplikasi RS Online untuk status meninggal dan discharge, Bapak Ibu nggak bisa mengupdate ulang lagi status keluarnya. Dan tidak bisa dihapus datanya. Beda untuk pilihan menu-menu APD sembuh, dirujuk, isolasi mandiri, APS kan bisa Bapak Ibu updating atau Bapak Ibu ubah atau Bapak Ibu hapus datanya. Akhirnya kita harus menghubungin Kementerian Kesehatan untuk mengupdate datanya dengan memberikan NIK pasiennya, terus dari rumah sakit mana dan akan diubah. Baru nanti mereka mengubah statusnya, baru kita update ke status yang benar sebenarnya. Jadi poin kami seperti yang disampaikan Dr. Emir tadi adalah bahwa harus teliti, benar dan cermat Bapak Ibu mengisinya, terutama untuk meninggal ini. Karena di poin di menu sub menu meninggal ada beberapa poin yang tidak bisa kita ubah lagi. Kecuali misalnya data vaksin, data komorbid, itu masih baru terapi, itu masih data lab, kita masih bisa update ulang. Tapi kalau misalnya yang lainnya seperti level dan segala macamnya, nggak bisa lagi kita updating. Jadi sudah dikunci. Jadi mohon lebih hati-hati, karena dan definisi discharge-nya juga agar lebih hati-hati. Kekhawatiran kita ada salah persepsi seperti itu. Ini contoh status keluar Bapak Ibu dari rumah sakit yang kami ambil, yang hasil dari sini tadi.
Kita ambil satu meninggal discharge, kita satukan. Ini contohnya. Oke. Harapan kita sebenarnya nanti misalnya ini meninggal konfirmasi, di sini harus hasil labnya pasti harus ada konfirmasi, bukan status pasiennya misalnya bukan suspek lagi. Ternyata misalnya ini meninggal konfirmasi karena keputusan status keluarnya, tapi di sini nanti jangan lagi suspek dia status pasien. Kadang ada beberapa kasus kami lihat seperti itu. Ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu login sebagai rumah sakit, kami hanya memflashback untuk login rumah sakit. Bapak Ibu sudah sangat paham. Ini username-nya kode rumah sakit, password-nya. Kalau tidak tahu, silakan hubungin kami Dinas Kesehatan Provinsi. Kami akan sampaikan. Ini yang tadi saya katakan Bapak Ibu, ini salah satu rumah sakit. Mohon izin kami tidak sebutkan. Pasien dirawatnya 33, tapi TT nggak ada di isi beliau. Oke. Ini kan harusnya ini, sehingga muncul ini Bapak Ibu. Data TT terpakai dan pasien dirawat belum sesuai. Ini sebelumnya sudah kami sampaikan. Pertanyaannya, mana yang belum sesuai tadi? Apakah jumlah pasien dirawat ini belum diupdate status keluarnya semua sehingga TT-nya 0? Atau total TT yang belum diupdate? Untuk mengupdate total TT ini nanti di menu pasien case Bapak Ibu tempat tidur. Ini masuk ketika masuk ke laporan COVID-19 versi 3. Bapak Ibu ini milih ini. Nanti kita coba. Ini permasalahan pelaporan COVID Bapak Ibu, izin. Kami coba tampilkan data untuk pasien meninggal. Ini untuk pasien meninggal. Misalnya contoh kasus adalah, misalnya ini Bapak Ibu. Ini ada menu misalnya dari rumah sakit ini. Saya coba, ini ada pasien dari rumah sakit ini. Dia status pasiennya konfirmasi. Ini diagnosanya udah, ini positif hasil pemeriksaan. Di sini status keluarnya discharged. Pertanyaannya kemudian adalah, kami nggak bisa follow up, hanya mohon bantuan Bapak Ibu memastikan apakah benar pilihan discharged ini positif. Harusnya kan meninggal terkonfirmasi positif. Ada dua gendangnya, hanya masalahnya di sini, di tarikan data ini tidak dimunculkan tanggal hasil pemeriksaan lab. Apakah ini setelah meninggal pasiennya baru diketahui positif, makanya dikatakan discharged, atau sebelumnya sudah diketahui positif, dipilih discharged? Harusnya tidak kan Bapak Ibu, discharged itu kan tidak diketahui, dia tidak sempat diambil swab-nya sehingga meninggal, tidak diketahui segala macam, sehingga disebut discharged. Kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Oke. Ini negatif juga demikian. Apakah menjadi hipotesa kita, apakah misalnya pasiennya meninggal sebelum hasil diketahui, atau ini diupdate hasil labnya setelah pasiennya meninggal positif? Kalau setelah pasiennya meninggal diketahui hasilnya positif, kita pilihan discharged memang istilahnya pilihan discharged ini sudah tepat. Kalau seperti ini juga Bapak Ibu, ini data belum ada. Sebentar, status pasien ini Bapak Ibu mohon dilihat, ini status pasien konfirmasi. Oke. Konfirmasi ini hanya saya nggak tahu apakah di sini dibilang data lab belum ada, tapi ini discharged. Kan menjadi misalnya di status masuknya sudah terkonfirmasi, tapi pada saat meninggal kenapa discharged kan? Hal-hal seperti itu sih Bapak Ibu yang mungkin yang harus misalnya kita mulai perbaikin untuk ke depannya.
Atau seperti ini Bapak Ibu. Jadi maksud kita adalah status pasien di sini Bapak Ibu. Misalnya kalau dia suspek, ini harusnya berubah sejalan dengan hasil pemeriksaan labnya sini Bapak Ibu. Misalnya saya sortir ini status pasiennya adalah suspek, saya munculin. Oke, suspek, terus saya munculin di sini yang terkonfirmasi. Oh, ini semuanya negatif. Ini negatif, oke. Ini bisa. Kalau ini, saya coba cek yang terkonfirmasi, Bapak Ibu. Ini banyak hal kan, Bapak Ibu, terkonfirmasi. Ini terkonfirmasi status pasiennya. Tapi di sini discharge. Demikian juga maksud poin kita adalah poin status pasien ini Bapak Ibu adalah poin status pasien yang terakhir kali. Meskipun dia masuk misalnya suspek, udah berubah misalnya ketemu hasil PCR-nya menjadi positif, mohon di sini diupdate menjadi terkonfirmasi. Nanti kan pembuktiannya di status keluar. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Nanti dalam hal nanti kaitan ke misalnya pengajuan insentif, kalau seandainya jumlahnya beda hitungan pasien di klaim COVID dengan hitungan kita, kaitannya kemungkinan besar bisa saja penyebab terjadinya ini. Yang tadi kita nggak mengupdate status akhir pasien. Kita tetap, istilahnya ini kan status pasien ini kita update pada status awal masuk, tapi status akhirnya apakah dia menjadi terkonfirmasi atau tidak, nggak kita update. Kira-kira itu, Bapak Ibu. Kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk status yang ini Bapak Ibu. Terutama untuk severity level juga. Severity level ini kan bisa berubah Bapak Ibu. Dalam tanda kutip dia severity levelnya kan bisa menjadi severity level. Oh, ini masuknya ya. Oke. Kena pengaruh masuk ya. Ya, ini yang maksud saya Bapak Ibu. Terapi dia bisa berubah Bapak Ibu. Kalau misalnya ini statusnya makin parah, silakan Bapak Ibu robah dengan nanti merubah jenis saturasi, misalnya ada gejalanya segala macam. Dan ini Bapak Ibu vaksinasi hampir semua hampir kebutuhan yang tadi seperti yang presentasikan sebelumnya oleh Dr. Emir, hampir 72% dari data yang pasien yang meninggal ini data vaksin tidak ada. Kalau boleh kami berharap nanti kita coba demokan Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang untuk data vaksin sudah terbridging dengan data NAR, New All Record. Jadi Bapak Ibu tinggal ada nanti menekan tombol kembali, isian datanya sudah terisi. Nanti kita coba demokan bagaimana data yang belum terisi ini terisi jadinya data vaksinnya Bapak Ibu. Izinkan Bapak Ibu saya coba demokan. Saya memakai data Bapak Ibu yang ada di rumah sakit Bapak Ibu. Saya mohon izin pakai data Oke, saya pakai data rumah sakit Bayangkara Tebing Tinggi. Yang ini Bapak Ibu. Mohon izin ada dari Bayangkara Tebing Tinggi, Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi. Ada yang dari Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi, Bapak Ibu? Boleh, ada yang dari Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi?
saya mohon izin gunakan data Bapak Ibu ya, satu. Konteksnya seperti ini Bapak Ibu. Yang ini, saya mau yang ini, data Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi, berdasarkan note kami, misalnya ini, ini pemeriksaan lab tidak ada dan detail vaksinasi tidak ada. Dan pemeriksaan lab juga kalau ada dilakukan sudah bridging dengan NAR. Hanya masalahnya kadang-kadang memang saya harus akuin di tampilan kami kadang-kadang tidak muncul pemeriksaan lab, tapi di tempat Bapak Ibu muncul. Ya, no, seperti ini. Saya coba untuk kasus ini, pasien ini, saya coba saya coba lengkapin data pasiennya ya Bapak Ibu. Saya coba lengkapin data pasiennya. Oke, ini saya ambil punyanya izin Rumah Sakit Tebing Tinggi. Oke, sekaligus kita coba menjawab bagaimana memunculkan pasien yang sudah keluar tadi, kan ada pertanyaan. Bapak Ibu kan masuk tetap dari yang ini, laporan COVID-19 versi 3. Ini kan dia, rumah sakit, tampil seperti ini. Ini yang namanya tadi, Bapak Ibu, ini yang dia tidak ada notifikasi tadi. Ini pasien dirawat dengan total TT terpakai sama. Pasien dirawat, pasien di TT total tempat tidur itu dari isi pasien ke sini Bapak Ibu, yang setiap hari Bapak Ibu isi. Kadang-kadang rumah sakit kena ini lebih simpel, nanti pasien dirawatnya nanti diupdate beliau. Tapi kadang akhirnya kebanyakan nggak diupdate, kelupaan. Ini jadi menumpuk pasiennya di sini, yang belum diinput di pasien dirawat. Ini pasien Bapak Ibu. Kalau misalnya yang tadi data pasiennya kan sudah meninggal, yang tampil yang ini yang sedang dirawat saja. Ini Bapak Ibu lihat, pasien dirawat kan 2. Yang tampil ini hanya yang 2 situ saja. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana untuk pasien yang belum belum tampil. Oke. Yang belum tampil. Istilahnya yang sudah kita keluarkan kan yang di sini di tampilan utama ini kan pasien yang sedang dirawat, yang ini Bapak Ibu. Yang masih ada di rumah sakit kita. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana pasien yang sudah keluar, mencari pasiennya untuk melakukan updating, kan tadi ada dipertanyakan. Bapak Ibu, yang ini dari status pasien ini. Atau dari tanggal filter, tapi saya nggak pernah melakukan dari tanggal filter ini Bapak Ibu. Di menu kami nggak ada. Di menu Bapak Ibu aja ini dari tanggal berapa mau ke berapa yang mau. Kalau saya sih saya melakukan lebih cenderung menganjurkan dari sini. Status pasien karena yang kita mau misalnya yang lihat yang tadi contoh dari Bayangkara itu adalah pasiennya adalah, coba saya cek ya Bapak Ibu, meninggal, dia bukan discharge, pasiennya adalah meninggal, saya cari dari meninggalnya. Oke, saya filter misalnya nama, saya bahkan bisa filter langsung search-nya di sini nama beliau. Misalnya nama beliau adalah, nama almarhum adalah ini.
Saya coba, saya filter aja dari meninggalnya ini. Oke. Ini dia Bapak Ibu. Oke. Kan yang belum diupdate, dia ini. Ini tadi vaksinnya. Yang ini Bapak Ibu yang saya katakan tadi. Kita nggak bisa ngupdate-nya yang lain kalau meninggal. Ini bisa, kemarin nggak bisa sebenarnya. Ini harusnya nggak bisa Bapak Ibu. Oke. Ini lihat Bapak Ibu. Ini di sini kan muncul dia belum divaksin kan Bapak Ibu. Ini yang menjadi kendala sering ke kami. Padahal di data kami tadi vaksinnya yang ini. Vaksinnya saya coba share Bapak Ibu. Yang ini di sini dia kosong. Yang ini. Tapi di aplikasi Bapak Ibu terisi. Ini yang membuat sering beda. Tapi mohon dicek Bapak Ibu, kebanyakannya beberapa kasus kok begini. Yang ini jenis komorbid, yang ini mohon diupdate Bapak Ibu. Apakah ada atau tidak ada? Memang menjadi membingungkan adalah tidak ada pilihan misalnya tidak ada komorbid. Sebenarnya memang ada pilihan itu, sehingga tidak abu-abu benar atau tidak pasiennya ada atau tidak komorbidnya. Sebentar Bapak Ibu, izin lagi, ini itu oke. Ini labnya di beberapa kasus, nah ini PCR-nya kan sudah ini Bapak Ibu. Nah, ini yang saya katakan tadi, PCR beliau tanggal 1 bulan 3 tahun 2022. Beliau meninggal keluar dari rumah sakit, meninggal ini tanggal, saya mau, ini kan meninggal, yang discharge tadi, ini harusnya, beliau kan ini dia menjadi terkonfirmasi kan Bapak Ibu? Bisa dapat? Ini hasil apa dia, lab dia Bapak Ibu? Saya coba tunjukin. Ini. PCR dia positif. Status pasien kan harusnya terkonfirmasi. Jadi mohon dicek Bapak Ibu, dipilih ini. Ini tanggal 2 bulan 3. Kita coba cek lagi pasiennya keluar tanggal berapa. Kita cek. Kalau berdasarkan status keluarnya, dia tanggal 1 Maret. Jadi benar, kalau menurut akhirnya kesimpulan kita adalah benar ini. Benar dia memang suspek pada saat keluar, karena hasilnya keluar tanggal 2 bulan 3. Dia pasiennya meninggal tanggal 2. Tanggal keluarnya tanggal 1. Seandainya Bapak Ibu demikian pun, boleh update ini sebenarnya. Boleh update ini. Kalau masih dibuka, seharusnya kemarin nggak bisa dibuka. Kira-kira begitu, demikian Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu bisa statusnya menjadi status yang ini terkonfirmasi, kan masih bisa. Saya misalnya robah ini konfirmasi. Oke. Bahkan gejalanya kalau memang mengarah ke dia menjadi ini kan gejalanya dia pasiennya kalau dia mengarah ke perburukan menjadi berat atau derajat gejalanya makin meningkat,
silakan Bapak Ibu di updating datanya. Misalnya saya simpan, saya coba cek. Oke, saya coba cek. Ini kan ringan dia. Ini masih suspek ya. Ini dia sudah jadi, kan konfirmasi Bapak Ibu. Saya memeriksanya dari hasil lab yang tadi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sifatnya datanya, makanya ada fungsi updating. Kalau kami boleh menyarankan adalah situasi terkini, artinya terakhir yang Bapak Ibu peroleh informasi. Oke. Ini detail vaksin meninggal tadi sudah ada. Ini kalau seperti ini Bapak Ibu tidak ada. Bapak Ibu klik detail vaksin. Ini aja klik kembali. Nanti dia otomatis terisi sesuai dengan updating NAR tadi Bapak Ibu. Saya coba tunjukin. Ini. Bentar Bapak Ibu. Oh ini. Ini Bapak Ibu. Oke. Kira-kira seperti, jadi poinnya adalah Bapak Ibu, mohon izin, ini kan meninggal comorbid, coincident, probable. Pertanyaannya saya nggak tahu kalau berdasarkan ini, data kita nggak ada diisi. Kira-kira seperti itu. Kami, kalau secara konteks Bapak Ibu, saya harus bilang, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa yang menjadi alat ukur untuk penilaian klaim adalah resume medis rumah sakit dalam pengajuan klaim. Tapi kalau untuk kebijakan RS online ini, kalau datanya bagus Bapak Ibu baik, kita bisa dapat gambaran misalnya untuk yang meninggal ini komorbidnya apa. Dari misalnya 535 data yang meninggal secara data kami baik discharged maupun meninggal tadi Bapak Ibu, kami melihat bahwa hipertensi dan DM itu rata-rata yang dari 100-an data yang terisi, hipertensi dan DM hampir lebih 50% menjadi menjadi penyakit komorbid daripada pasien yang meninggal. Kira-kira begitu. Kan kalau misalnya data vaksinasinya ini kita bisa ketahuin Bapak Ibu, kita bisa dapat gambaran kira-kira misalnya dari misalnya tadi 10 ribuan data kita pasien yang dirawat di rumah sakit dalam satu periode waktu, terus berapa yang punya misalnya berapa yang tervaksinasi, berapa yang sudah vaksin pertama, belum vaksin pertama, kedua atau booster, dan berapa yang meninggal. Kita bisa lihat nanti apakah faktor vaksinasi, ataukah faktor komorbid, atau faktor usia. Kalau usia tadi kan Bapak Ibu hampir lebih dari 60% merupakan usia di atas 60 kan, yang meninggal tadi. Kira-kira begitu Bapak Ibu yang kami harapkan, terutama vaksinasinya ini, Bapak Ibu silakan mohon dibantu diisi. Dan untuk misalnya data untuk kematian ini Bapak Ibu, ini kira-kira begitu Bapak Ibu. Ini untuk saturasi oksigen level awal, level. Oke. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon kami dibantu untuk memperbaiki kualitas data kita. Terima kasih. Selanjutnya saya sampaikan ke moderator. Ya. Baik.
terima kasih kepada Pak Leo yang sudah memaparkan tentang RS online dan beberapa permasalahannya. Ya, kita tadi lihat ada beberapa data yang nggak sinkron dan ada yang tidak terupdate. Ada yang mengakuin data itu bukan data mereka, macam-macam. Nah, itu semua terjadi mungkin ya, mungkin bisa kita lihat dari RS online masing-masing Bapak Ibu memang sudah terekap dengan benar atau ada yang ketinggalan gitu data-datanya gitu. Nah, jadi memang kalau kita lihat di sini Bapak Ibu boleh bertanya langsung sama Pak Leo bagaimana kondisi RS online yang Bapak hadapi atau permasalahannya di masing-masing rumah sakit, mumpung kita masih ada waktu sekitar 1 jam ke depan. Silakan Bapak Ibu, karena kan kita dalam bentuk simulasi, langsung aja ke menunya yang mana yang kita tidak paham. Baik, Dokter Anggia. Dokter Anggia, raise hand, silakan Dok. Dokter Anggia, silakan. Oke, kalau Dokter Anggia belum terhubung, kita lihat dari kolom chat aja. Ini ada pertanyaan dari Jasamen, bahwasanya bahwasanya Pak Leo Jasamen menanyakan vaksinasi pasien sudah oke, tetapi tidak tercantum di aplikasi Piker. Jadi bagaimana kita mau melihat atau menemukan data tersebut gitu, di mana mau kita temukan. Kemudian terapi pasien ya atau nama obat yang diberikan tidak ada juga tertera di aplikasi. Itu pertanyaan kedua ya Pak Leo. Kemudian pasiennya meninggal dengan status PCR negatif. Itu bagaimana entry obatnya? Ini dari Ibu Alina dari Rumah Sakit Jasamen. Silakan Pak Leo dijawab langsung aja. Bapak Ibu, saya coba. Yang mana? Alina. Oh ya, bukannya udah tadi nih? Yang ini? Oh, yang tadi kalau ini kan sudah kaitannya kalau dia, kalau istilahnya kalau dipikir tidak ada untuk vaksinnya, data tidak ditemukan, ya ke poinnya adalah coba ditanyakan ke pasiennya. Kalau pasiennya bilang vaksin kedua saya, udah nggak apa-apa, pengakuan pasiennya itu aja dipakai. Itu. Kalau data terapi pasiennya tidak tertera, untuk pasien meninggal yang discharge dengan status PCR-nya negatif, bagaimana cara entry nama obatnya? Kalau cara entry nama obat ya sama-sama terapinya sama saja Bapak Ibu, sama seperti status keluar yang lain, cara entry-nya sama saja tadi. Untuk terapi baik meninggal maupun yang pasien yang keluar dengan status meninggal atau non meninggal, kita bisa isi update, jadi nggak ada masalah kalau dia dikeluarkan. Kalau untuk saya bacakan ini untuk cara download semua data pasien COVID di rumah sakit, karena karena sebelum berubah ke bisa di-download. Ini ke versi 3 bisa juga di-download yang tadi Bapak Ibu, yang ini saya coba tampilkan.
Kalau untuk mendownloadnya, saya coba tampilkan. Ini. Tapi masalahnya di cara downloadnya tadi ini. Dari status pasien, misalnya isolasi mandiri, filter. Oke. Yang muncul ini adalah semuanya, ini saya coba ke kanan kan. Ini, kan status keluar yang isolasi mandiri semuanya. Tinggal Bapak Ibu ini, download. Baru beralih lagi. Nanti tinggal disatukan hasil baru ini misalnya yang sembuh, filter lagi. Ini saya coba cek status keluarnya. Yang ini. Ini Bapak Ibu. Status keluarnya. Saya download lagi. Hanya masalahnya dia memfilternya nggak bisa sekaligus berdasarkan status pasien. Atau Bapak Ibu coba filter misalnya berdasarkan tanggal. Tanggal nanti semua muncul. Tidak. Misalnya 14 hari dari tanggal awal. Misalnya dari tanggal, sekarang tanggal 7. Tanggal 7 bulan 3 tahun 2022. Oke. Ini nggak mau deh. Ini jadi kadang-kadang nggak mau tanggal, misalnya tanggal 28 Februari ya. 28 Februari. Oke. Sampai dengan tanggal sekarang. Kan masih, saya coba ya Bapak Ibu. Sampai tanggal 6. Ini saya filter. Mau nggak dia? Dia harus ranknya ini. Ini muncul. Ini hanya dirawat saja ya. Sebentar Bapak Ibu, lagi proses. Saya coba cek, mau nggak muncul dia? Nggak muncul dia Bapak Ibu. Hanya yang dirawat saja. Makanya saya sarankan selalu pakai ini. Misalnya APS. Ini. Selama ini yang di semua data kita ini Bapak Ibu. Atas permintaan sendiri ada 2 orang yang pulang. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Kalau baru untuk chatnya berikut. Ini dari dokter. Oke. Izin Bu Rita, boleh saya bacakan saja chatnya langsung? Oke. Oke. Ini baru dari Iya, tidak bisa. Sudah. Coba ini saya bacakan dari Ibu Elisa Aprilda dari Munitegu. Terkait data kematian kami 132 Pak. Jadi pasien yang PBJ apa pilihannya Pak? Sedangkan pilihan meninggal kan ada Pak. PBJ ini pasien berobat jalan loh Bapak Ibu. Bukan kaitannya meninggal. Kan PBJ nggak meninggal kan? Kira-kira begitu. Kalau PBJ kan bukan pasien meninggal. Itu yang mungkin. Jadi nanti mungkin ada pertanyaan berikutnya, ada pengertian discharged. Kalau pengertian discharged adalah dia meninggal, tapi kita belum bisa mengetahui hasil pasien itu apakah terkonfirmasi atau tidak. Jadi discharged dia namanya. Ini dari Bu Rita, rekapan kami tadi ada nama pasiennya Bu, tapi berbentuk inisial, karena tarikan data kami memang tidak memunculkan nama sebenarnya, inisial, kecuali NIK kami ada sama nomor handphone. Tapi masalahnya kami kena untuk publik, semua orang bisa lihat, kan nanti takutnya privasi orang kelihatan, NIK-nya, kami hapus. Jadi Bapak Ibu silakan cek di rumah sakitnya masing-masing, pasti ketaran kok itu inisialnya. Oke, dari Dokter Anggia, Rumah Sakit Hermina. Untuk
pengertian dari discharge sepertinya masih ada. Ah iya. Jadi untuk discharge sendiri kami pengertian adalah pasien dengan hasil bukan Bu, kalau untuk ini untuk meninggal disebut enggak, ini bukan. Discharge adalah ya, di aplikasi ini untuk discharge sendiri kami pengertian adalah pasien dengan hasil PCR 2 kali negatif, sedangkan untuk meninggal hasil PCR belum keluar dengan disebut probable. Bukan Bu, ini discharge artinya Bapak Ibu kita belum sempat melakukan mengambil sampel swab-nya segala macam pasien tersebut, dan pasien tersebut meninggal dunia. Jadi statusnya enggak ketahuin, tapi secara diagnosa pasiennya sudah mengarah ke gejala COVID. Kira-kira begitu. Jadi poinnya adalah discharge itu adalah satu, pasiennya meninggal. Yang kedua, kita belum peroleh data, kita belum sempat mengambil untuk sampel swab-nya, belum melakukan pemeriksaan. Sehingga dia disebut discharge. Sepertinya setahu saya kalau nggak keliru sama juga seperti pengertian di Kementerian di KMK tentang discharge, tentang pedoman pencegahan COVID. Ini apa? Tapi di filter tidak ada ditemukan, Pak. Maksudnya nama orangnya tadi tidak ada ditemukan. Bu Ripka dari rumah sakit mana? Kalau boleh tahu, Bu Ripka, boleh dihidupkan? Oke, untuk menghidupkan suara. Bu Ripka. Oke, silakan Bu Ripka. Pasiennya yang mana maksudnya nggak ketemu? Sudah Pak, sudah ketemu tadi Pak Leo. Tadi harus pinginnya rupanya salah di status keluarnya. Saya buat discharge gitu. Rupanya salah, iya gitu Pak. Oke. Mohon bantuan Bapak Ibu kalau memang salah discharge-nya, mohon diupdate selagi masih bisa diupdate yang tadi statusnya discharge-nya tadi. Oke, saya coba untuk yang pertanyaan selanjutnya. Oke, ini ini kalau pasiennya dipindahkan ke ruangan lain dari isolasi, pastinya kan kalau dia pindahin ke ruangan rawat inap biasa, berarti pasiennya udah sembuh kan Bapak Ibu? Berarti dia keluar secara COVID-nya dia sembuh, tapi butuh perawatan non-COVID-nya. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Nanti kan berkaitan dengan klaiman Bapak Ibu juga kan, apakah pasiennya misalnya menggunakan asuransi BPJS atau asuransi lain, JKN atau asuransi lain, atau pakai biaya sendiri. Karena akan memunculkan nanti kalau misalnya pasien JKN akan memunculkan SEP kan kalau pindah ruangan. Sama konteksnya seperti yang lewat Bapak Ibu. Jadi kalau pindah ke ruangan lain, berarti kan kesimpulan dokternya kan sembuh. Makanya bisa bergabung dengan pasien lain. Kira-kira demikian Bapak Ibu. Penanganannya kan nggak penanganan pakai penanganan standar COVID lagi kan ke pasien tersebut. Baru dari kumpulan paneh, kalau hasil PCR negatif pindah ke ruang rawat inap biasa, sama seperti yang tadi, jawabannya yang tadi. Status keluarnya dibuat apa? Kalau pastinya itu sembuh Bapak Ibu. Makanya pindah dia ke ruangan inap biasa. COVID-nya sembuh, tapi dia butuh penanganan penyakit yang lain non-COVID. Oke, ini pertanyaannya berikutnya, apakah masih bisa lewat dari 14 hari untuk lama rawatan? Secara perawatan boleh, tapi secara klaim akan tetap dibatasin, karena kan paket inasi biji sekarang Bapak Ibu, mau berapa lama pun paketnya maksimal 14 hari. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Secara nanti paling kalau ke kami akan menanyakan ke Bapak Ibu, benar nggak pasien ini masih dirawat? Apakah kelupaan atau bagaimana? Hanya untuk memverifikasi Bapak Ibu. Itu dari Rumah Sakit Harapan. Dari Sri Pamela, untuk pasien IGD dengan antigen positif, anjuran dirawat inap, tetapi pasien menolak. Di entry rawat jalan apa rawat inap ya Pak? Poinnya Bapak Ibu, kaitannya adalah ini kan di entry di rawat jalan.
poinnya adalah Bapak Ibu perlu mengentry, karena kalau misalnya Bapak Ibu kan rawat jalan maupun rawat inap kan bisa diklaim. Sepanjang misalnya rawat jalan itu sesuai dengan standar SOP untuk pelayanannya dan persyaratan untuk mengklaimnya. Silakan Bapak Ibu, tapi di sini kan antigen positif. Saya nggak tahu misalnya kalau di Kota Tebing Tinggi, apa istilahnya antigen positif apakah harus di follow up PCR? Karena kan ada ketentuan zona A, zona B, sama zona C ya Bapak Ibu, yang masalah misalnya zona mana yang boleh menggunakan rapid antigen sebagai alat konfirmasi. Ya, kalau zona A misalnya 1 kali 24 jam, kalau harus diikuti dengan swab PCR. Zona C itu yang jauh dari aksesnya, tidak ada akses follow up, lama pemeriksaannya, boleh menggunakan rapid antigen. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Kalau saran saya, kalau pasiennya menolak dirawat jalan, silakan Bapak Ibu, untuk kasus seperti ini Bapak Ibu mohon dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, biar follow up atau pantau atau tracing si pasien itu untuk misalnya pemeriksaan PCR atau untuk melihat pasien itu apakah misalnya untuk isolasi mandirinya bagaimana layak atau tidak. Ini entry obatnya per hari atau selama rawatan? Kalau idealnya Bapak Ibu untuk entry obat itu udah harusnya harian. Tapi saya yakin itu kan sangat merepotkan Bapak Ibu. Yang penting misalnya di akhir masa rawatan pun nggak masalah Bapak Ibu di updating entryan obatnya. Tapi pertanyaannya apakah tidak menyusahkan Bapak Ibu? Yang penting misalnya obat itu, misalnya obat A diberikan hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nanti jangan diinput setiap hari Bapak Ibu, volumenya aja yang ditambahin Bapak Ibu. Jadi nama obatnya nggak banyak kan? Kira-kira begitu. Baru ini sebenarnya hampir semua rata-rata pertanyaan Bapak Ibu materinya di acara besok sih ini. Ini Bu. Ini dari Rumah Sakit Seydadap, Dr. Nelly. Aplikasi Aerosland SU Seydadap asal di jumlah pasien dirawat kami ada 3, tetapi jumlah TT terpakai 0. Kira-kira di mana kesalahannya? Saya boleh simulasikan ya Dok, langsung. Saya coba lihat. Masih banyak sih rumah sakit yang kaitannya seperti itu. Dia malah kebalikannya malah Dok, di rumah sakit lain TT-nya yang duluan diisi mereka karena relatif lebih simpel datanya. Data pasiennya belakangan diisi. Ini saya coba logout untuk kasusnya Rumah Sakit Seydadap. Oke, ini kan Bapak Ibu selalu seperti ini. Data TT terpakai dan pasien dirawat belum sesuai. Segala ini pasiennya ada 3 dirawat. TT terpakai 0. Pertanyaan saya adalah mana yang benar? Memang masih ada yang dirawat 3 atau total TT-nya yang belum diupdate? Izin Dr. Nelly, datanya yang benar memang mana? Datanya yang benar 3 pasien yang dirawat, Pak. Oke, kalau 3 pasien yang dirawat yang benar, berarti ini belum diupdate, Dok. Bapak Ibu, ini dari menu pasien case, kalau data TT dari sini, Bapak Ibu, ini terakhir diupdate ini 15 Desember, Dok, semuanya. Petugas 15 kita. 15 Desember ya, Pak? Iya, pertanyaan saya, Dok, izin Dok, dia tempat tidur yang di mana, Dok? Yang terisi? Tempat tidur yang diisolasi kami ada 11 tempat tidur kan, Pak? Isolasi tanpa tekanan negatif ada 11 ini, Dok. 11, Pak. Nah, yang terisi berapa, Dok? Ya, Pak.
Yang terisi 3 ya, Dok? Terisi 3, Pak. Yang terisi 3 itu semuanya terkonfirmasi ada atau ada suspek, Dok? Terkonfirmasi, Pak. Oke, ini saya update ya, Dok. Ini Iya, saya Pak. update. Dari mana update? Ini saya dari mana update-nya? Dari sini, Pak. Dari kedengaran, Pak. Iya, Dari Pak. manajemen cash, baru ambil tempat tidur. Ini saya ambil terisinya 3, kan tempat tidur kita ada 11. 11 itu ada di 2 ruangan kan sepertinya. Kalau Iya, ini, Pak. ini terisinya 3 itu terkonfirmasi yang ini. Iya, Pak. Ini terus saya simpan. Kita lihat hasilnya. Hampir kebanyakan rumah sakit masih seperti itu, Bapak Ibu. Ini akhirnya, ini kan, ini Dok, kan nggak ada notifikasi lagi. Gitu ya, Pak. Oke. Demikian Bapak Ibu. Bisa ya, Dok? Terima kasih, Pak. Sama-sama, Dok. Oke, ini lagi Bapak Ibu kita nanti. Oh, ini Dokter Anggia mau bertanya. Saya sudah sebentar saya kasih hak akses untuk unmute sendiri. Ya, silakan Dok, kalau memang ada yang mau di-sharingkan atau diperjelas. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau di-sharingkan atau diperjelas. Tapi poinnya yang kami harapkan Bapak Ibu, mohon istilahnya laporan kematian itu yang paling poin kuncinya adalah kita mau menyamakan dengan data NAR, New All Record, karena tim di Dinas Kesehatan Provinsi pakai data NAR itu dan di pusat juga pakai data NAR itu sebagai data untuk publish kematian. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu untuk misalnya Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, mungkin rumah sakit bisa by WA saja dulu, misalnya dengan melebutkan nama NIK, bisa mengcapture tampilan RS online itu pun saya pikir sudah cukup mewakilin. Jadi Bapak Ibu yang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota bisa menginput atau melaporkan ke Satgas COVID di dalam NAR itu pasien itu meninggal, sehingga datanya bisa sinkron antara data RS online kematian dengan data NAR. Karena ke sekitar 4 hari atau seminggu yang lewat, kita komunikasi dengan kementerian, kita tanyakan apakah RS online sudah terkoneksi, terbridging dengan NAR untuk data kematian? Belum. Orang PI-nya yang Kementerian Kesehatan menanggung jawabin RS online, mereka sifatnya menunggu dari NAR apakah mau menggunakan data itu, menarik data itu atau tidak. Itu sih yang kemarin yang disampaikan. Demikian Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Izin sebelum ada yang mau bertanya, silakan bertanya kalau hidupkan mikrofon atau raise hand. Ini ada dari Rumah Sakit Hadrianus Sinaga. Kasus bayi dengan ibu COVID, biasanya kami input dengan pasien suspek. Ya, babynya suspek, Bu. Kalau ibunya kan sudah terkonfirmasi. Setelah hasil PCR keluar, bayi tersebut ada yang positif. Kami input dengan diagnosa terkonfirmasi. Benar, Bu. Tetapi terapi yang diberikan tidak ada. Ya udah, tidak perlu diisi, Bu. Nggak masalah. Kan tergantung dokternya, dia menganggap tidak perlu atau segala macam. Mungkin kalau terapinya, mungkin kalau misalnya demam adik-adik itu dikasih obat demam, paling itu atau apakah nanti ada masalah saat diklaim? Tidak, Bapak Ibu. Kalau masalah seharusnya tidak ada masalah diklaim. Kira-kira begitu. Kalau pertanyaannya nanti kan perlakuan istilahnya asuhan bayinya kan memang harus asuhan terhadap selama di rumah sakit harus asuhan secara protokol COVID. Itu yang Bapak Ibu klaimkan nanti. Demikian dari untuk Rumah Sakit Hadrianus Sinaga. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan yang lain, silakan hidupkan mikrofonnya atau dari kolom chat. Tapi poinnya kami berharap Bapak Ibu untuk laporan kematian ini mohon tadi disamakan persepsi bahwa definisi discharged adalah pasien itu meninggal, belum sempat kita ambil, belum dilakukan pemeriksaan sampel atau nggak bisa diambil pemeriksaan sampelnya.
sehingga dia, tapi gejalanya sudah mengarah semuanya ke COVID. Itu dinamakan discharged. Oke, jadi meninggal. Kira-kira begitu. Kekhawatiran kita yang seperti disampaikan di tadi, ada perbedaan persepsi itu yang membuat sebenarnya. Demikian Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Karita. Karita. Ah. Oh, itu ada lagi Nick. Bacakan lagi lah Kak, Nick. Baik, Bapak Ibu, ini tadi dari rumah sakit dari rumah sakit Imelda. Ini tadi pertanyaannya sudah dijawab atau belum? Belum ya Pak Leo ya? Nah, ini bahwa kasus bayi dengan COVID diinput sebagai status pasien suspek. Setelah PCR-nya keluar, bayi tersebut positif. Nah, ini gimana ini kami menginputnya? Kalau konteksnya bayi, Bapak Ibu, kan dia belum ada NIK-nya. Silakan Bapak Ibu input saja nomor medical record Bapak Ibu. Nomor medical record si baby itu, si adik bayi. Tapi nama bayi taruh nama misalnya bayi Ibu Wati. Itu udah kita akhirnya sudah paham bahwa beliau adalah istilahnya beliau adalah bayi baru lahir dan belum punya NIK. Silakan Bapak Ibu. Silakan diinput seperti itu. Nah, nama bayinya saja. Nama ibunya bayi Ibu Wati. Seperti gitu atau bayi Wati ya biasanya Bapak Ibu buat. Itu demikian Bapak Ibu. NIK-nya nggak perlu NIK, pakai nomor medical record-nya si adik bayi tersebut saja yang dipakai. Dilanjut lagi pertanyaannya bahwasanya kalau sudah terkonfirmasi tetapi kami tidak memberikan terapi apa-apa, apakah ini nanti bisa diklaim? Nah, ini gimana ini? Tadi sudah sih sebenarnya. Kalau itu kalau DPJP-nya misalnya DPJP-nya spesialis anak menganggap tidak perlu dilakukan terapi apapun, tidak ada masalah. Secara ya tetap akan diklaimkan. Tapi kalau bisnis kan ada apa itu berarti kan nggak dapat paketnya. Kira-kira begitu sih Bapak Ibu. Tidak ada masalah di masalah klaimnya. Harusnya tidak ada masalah. Silakan kalau ada hal lain. Saya mau izin nanti dari rumah sakit Murni Teguh mengenai data pasien tadi kita bisa chat pribadi, nanti kita verifikasi bersama gimana sebenarnya kekeliruan kita di data kita. Nanti biar bisa kita lakukan perbaikan data. Terima kasih. Nah, mana layarnya? Mau dilanjut lagi Ya, ditanya dulu. Bapak Ibu sekalian, waktu kita sebenarnya masih ada sedikit lagi. Kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan saja, supaya nanti kita mengisinya juga nggak bingung lagi gitu loh Pak. Ada kendala lain, mungkin rumah sakit lain yang mau bertanya, silakan. Mumpung kita ada waktu lagi, belum ditutup. Kalau nggak ada, boleh. Baik, Bapak Ibu. Pak Leo akan memberikan kesimpulan dari pertemuan kita.
Kalau tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan Pak Leo. Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu. Kami mohon bantuan Bapak Ibu yang dari Dinas Kesehatan Kabupaten, kiranya saya mohon bantuan Bapak dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Kaitannya adalah Bapak Ibu, mohon kami dibantu untuk istilahnya mengawal data COVID di Kabupaten Kota Bapak Ibu. Silakan manfaatkan data RS online ini untuk penanganan COVID di Kabupaten Kota Bapak Ibu, sekaligus untuk mengevaluasi rumah sakit yang ada di Kabupaten Kota Bapak Ibu. Contohnya misalnya yang tadi, kenapa sih kematian COVID-nya tinggi? Apakah masalah data salah atau memang kenyataan seperti itu? Kalau memang kenyataannya seperti itu, terus upaya bersama apa yang bisa kita lakukan untuk biar lesson learn-nya biar jangan terjadi hal itu. Kita berharap kalau kita bersama-sama, terutama untuk laporan untuk kematian COVID ini, kita berharap kita bisa semakin menekan angka kasus kematian tadi. Dengan istilahnya dengan melakukan analisa terhadap kejadian kematian yang telah terjadi sehingga tidak terjadi di masa yang mendatang. Bapak Ibu Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya laporan RS online ini di kabupaten untuk kebutuhan data Bapak Ibu dalam penanganan COVID. Ya, untuk Bapak Ibu rumah sakit, mohon bantuan Bapak Ibu. Tadi ada beberapa yang di kolom di link Zoom meeting kami yang kami sampaikan ke Bapak Ibu, kan ada link evaluasi apa yang harus dilengkapin. Kami bermohon Bapak Ibu mulai misalnya pelan-pelan dilengkapin, terutama misalnya data vaksinasi kan nggak perlu Bapak Ibu nggak perlu istilahnya buka berkas kembali, tinggal mengupdate ulang segala macam. Dan yang terutama kalau boleh untuk ke depan komorbid juga diupayakan pelan-pelan diisi. Untuk laporan kematian, ke depannya Bapak Ibu, mohon kiranya diisi selengkap-lengkapnya Bapak Ibu, sampai komorbid dan vaksinasinya. Karena kita berharap sebenarnya dari gambaran data yang lengkap ini, kita bisa dapat gambaran misalnya contoh sederhana, oh ternyata misalnya banyak, misalnya, oh kok banyak ya yang meninggal dunia ini sudah vaksin kedua, apa sih yang terjadi? Oh, yang ternyata yang vaksin kedua yang meninggal ini ternyata di usia tadi di atas 60 tahunan yang banyak. Oke, berarti kelompok yang paling rentan di usia ini adalah usia 60. Terus apa yang harus dilakukan bersama terhadap misalnya orang tua kita ini, apa yang meningkatkan kewaspadaan mereka. Jadi kita berharap dengan misalnya basis data tersebut, kita bisa kembangkan kebijakan untuk penanganan COVID, terutama misalnya kalau misalnya nanti gambarannya lansia yang banyak meninggal. Bapak Ibu, kami juga berharap mohon misalnya yang tadi ada beberapa kasus yang tadi di data kematian COVID yang kami lihat adalah kami ketahui dari untuk rumah sakit. Di rumah sakit itu sudah banyak sebenarnya yang pasien yang dirawat. Tapi dari tarikan data pasien, kenapa kami bilang sudah banyak yang dirawat? Dari isian tempat tidur, rumah sakit itu misalnya pernah terisi sampai 18-20 pasien. Tapi di data menu pasien kami tarik dalam periode yang tadi dari 25 Desember sampai 6 Maret, hanya 10 pasien yang terinput. Itu mengakibatkan kualitas data yang istilahnya berapa pasien yang dirawat di rumah sakit istilahnya bisa berkurang karena kan data tempat tidur kan data kumulatif, nggak bisa ada nggak ketahuan berapa. Dan yang kedua Bapak Ibu, data pasien itu sangat penting, kaitan bukan hanya klaim tapi kaitan juga tentang nanti kalau misalnya rumah sakit mau mengajukan klaim COVID, kan dia dari karena tarikan data untuk ke aplikasi klaim COVID, pasien yang terkonfirmasi itu ditarik dari data pasien terkonfirmasi dari menu pasien.
Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon besok Bapak Ibu besok kan ada pertemuan lagi jam 1:30. Mohon ada di link undangan kami itu beberapa istilahnya Bapak Ibu yang harus persiapkan dalam bentuk soft file untuk nanti kita coba recheck bersama-sama sekaligus melakukan updating data, terutama data tempat tidur. Karena banyak kasus kami lihat dan kami harus pastikan Bapak Ibu, karena ada teman kemarin melakukan visitasi ke salah satu rumah sakit yang beliau mohon juga Dinas Kesehatan Kabupaten Kota melakukan recheck secara random bahwa ada teman dari kami dari seksi rujukan, ada teman berkunjung ke salah satu rumah sakit mengecek ketersediaan TP COVID di rumah sakit tersebut. Berdasarkan hasil pengecekan, ternyata Bapak Ibu rumah sakit tersebut tidak ada menyediakan tempat tidur COVID, isolasi COVID. Tapi di data RS online kami lihat ada tercantum tersedia. Itu sangat membahayakan Bapak Ibu. Jadi mohon sebenarnya data TT COVID ini menjadi data RS online Bapak Ibu yang Bapak Ibu tampilkan merupakan gambaran data yang sebenarnya. Karena nanti khawatirnya kan, karena TT COVID itu kan masyarakat mau datang ke rumah sakit Bapak Ibu, di tampilan ada tersedia, tidak ada terisi, tapi Bapak Ibu waktu datang pasiennya ke rumah sakit Bapak Ibu bilang tidak ada TT COVID. Kita mohon maksudnya akuntabilitas terhadap data dan informasi yang ditampilkan benar-benar mencerminkan keadaan rumah sakit Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu untuk satu hari ini. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan tadi, untuk pertemuan besok beberapa dokumen yang Bapak Ibu persiapkan, mohon dipersiapkan soft copy-nya biar bisa kita updating secara langsung bersamaan besok. Demikian satu hari ini Bapak Ibu, kami dari Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mengucapkan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu. Mohon maaf jika dalam presentasi atau penyajian tadi ada salah-salah kata atau gestur tubuh yang mengganggu Bapak Ibu. Terima kasih, salam sehat, dan selamat beraktivitas Bapak Ibu. Demikian tadi kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Mohon diperhatikan untuk pertemuan kita, Bapak Ibu, besok dipersiapkan yang data-data yang diinginkan supaya diskusi kita lebih menuju ke teknis yang sebenarnya dan rumah sakit mendapatkan arahan dan manfaatnya. Sekali lagi ini data tergantung dari kualitasnya ya Bapak Ibu. Kalau kita masukkan sampah atau data yang tidak benar, nanti tergambar dengan rumah sakit yang kita miliki juga gitu. Jadi walaupun ini hanya data, tapi tidak seperti yang sebenarnya, itu seperti kata Pak Leo tadi bahwa ini menggambarkan sebenarnya kita tidak profesionalisme dalam mengelola rumah sakit kita sendiri. Karena dari data inilah kita melihat bahwasanya rumah sakit memang berperan ya, apalagi ini zaman COVID, masyarakat butuh informasi yang jelas dan benar. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Sampai jumpa besok kembali di jam yang sama dengan acara yang masih sama. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Izin Bapak Ibu, kita live. Sampai jumpa besok ya Bapak Ibu. Terima kasih, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Pak Leo. Izin kami akhirin ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih.